Ketua fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik angkat bicara soal posisi Wakil Gubernur DKI yang kini kosong. Dan hingga saat ini belum ada keputusan mengenai siapa yang akan menjadi pengganti Sandiaga Uno sebagai pendamping Anies Baswedan. Sebelumnya Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Assegaf Al-Jufri menyatakan bahwa kursi DKI 2 akan diisi oleh kader mereka. Nama Mardhani Alisera pun sempat muncul sebagai salah satu calon Wakil Gubernur DKI Jakarta. Mengenai isu ini, Sandiaga Uno memilih untuk tidak ikut campur karena semua keputusan berada di tangan partai. Sejak menjalankan diri sebagai Wakil Presiden, Sandi dikabarkan mengundurkan diri dari partai dan menjadi kader independen. Hal ini sesuai dengan pernyataan Prabowo Subianto yang mengumumkan pencalonan pada Kamis malam. Kita nih Gerindra memang bukan pemburu jabatan, tunggu aja nanti. Kalau udah ada nomor ya baru, udah tenang-tenang lah. Tapi kalau Gerindra saya kira akan mengusulkan calon juga. Tapi kalau dari Gerindra benar ya Pak ya? Diberikan ke PKS? Enggak begitu. Dan sudah ada rekan saya produser lapangan CNN Indonesia Nur Aspasia di Balai Kota Jakarta. Sisi, selamat sore. Apakah sudah muncul nih nama-nama kandidat yang akan mengisi kekosongan kursi Wakil Gubernur DKI? Ya, selamat sore Hanum. Terkait dengan nama-nama atau bursa pengganti Sandiaga Uno yang memang per Jumat kemarin menyatakan mengundurkan diri dari posisi Wakil Gubernur karena harus maju dalam Pilpres 2019 untuk mendampingi Prabowo Subianto. Memang hingga saat ini ada dua nama yang diklaim akan menduduki kursi tersebut. Untuk dari Gerindra sendiri, mereka mengatakan bahwa kursi ini nanti akan menjadi miliknya Wakil Ketua DPR Muhammad Taufik. Tapi jika dari PKS, mereka mengatakan bahwa ini akan diberikan kepada Ketua DPP PKS, ini Mardhani Alisera. Namun kami mencoba mengkonfirmasi kepada level lebih tinggi, yakni Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon. Dia mengatakan bahwa hasil kesepakatan internal kursi Wagub itu sendiri memang sudah diberikan kepada PKS karena kondisinya PKS sendiri legowo menerima Sandiaga Uno yang kala itu saat dinamika politik masih sangat tinggi, kedudukan atau sifatnya masih menjadi kader dari Partai Gerindra, walaupun akhirnya Sandi memilih mengundurkan diri dari Partai Gerindra menjadi independen begitu. Nah, ini akibat kelogoan PKS inilah akhirnya kursi Wagub ini sendiri hingga saat ini diberikan kepada Partai PKS. Namun hingga saat ini namanya sendiri masih belum pasti, belum final jika kemudian apakah itu Mardhani Alisera atau ada sosok atau kader PKS lain yang memang diajukan untuk menggantikan posisi Sandiaga Uno menjadi pendampingnya Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta. Tapi kalau kita melihat dari mekanismenya itu sendiri, mekanismenya ini memang harus dibicarakan dari dua partai pengusung. Sebagaimana kita ketahui bahwa partai pengusung pada pilkada lalu yang memenangkan Anies dan juga Sandi ialah Partai Gerindra dan juga PKS. Pembicaraan dari dua partai tersebut akan kemunculan namanya akan diberikan kepada Anies Baswedan selaku gubernur, di mana di saat nama tersebut atau sejumlah nama yang diberikan kepada Anies, nanti di sana Anies akan mengatakan nama siapa sebenarnya yang akan cocok atau kemudian layak sesuai kriteria Anies menjadi penggantinya Sandiaga Uno tersebut, lalu kemudian akan dibawa kepada level rapat paripurna. Kalau kemudian kita estimasikan berkaca kepada proses sebelumnya, prosesnya ini biasanya cukup makan waktunya agak lama, Hanum, sekitar 2 atau 3 bulan prosesnya ini sendiri. Namun kalau Anies sendiri mengatakan dia sendiri belum mau memikirkan siapa sebenarnya sosok yang paling pas atau kriteria seperti apa yang sebenarnya yang baik sebagai pengganti Sandiaga Uno setelah kemudian hari Jumat kemarin mengundurkan diri dari kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hanum? Baik, Sisi, lalu ini sepeninggalnya Bang Sandi dari kursi DKI, bagaimana kelanjutan program Sandi di DKI seperti OKOC, lalu juga rumah DP 0 rupiah yang implementasinya tuh belum total sekali begitu, Sisi? Ya, Hanum, terkait dengan ada banyak sekali program yang ditinggalkan oleh Sandi, saya juga sempat bertanya kepada Sandiaga Uno terkait dengan nasib program tersebut. Dia mengatakan ada beberapa program, maksud saya, yang sudah dia minta izin kepada Anies yang akan dibawa ke level nasional. Salah satunya OKOC atau One Kecamatan One Center Entrepreneurship yang memang menjadi program primadona semasa Pilkada DKI kemarin. Nah, Anies juga mengatakan sudah menyetujui jika OKOC tersebut dibawa ke level nasional dan menjadi salah satu program kampanyenya Prabowo
Prabowo Sandi dalam Pilpres mendatang. Namun terkait dengan skema DP 0 rupiah atau kalau kita lihat juga ada pembangunan stadion, dia sendiri berjanji akan memberikan atau mengekstafetkan penyelesaian program tersebut kepada Anies dan juga penggantinya dia di kursi wakil gubernur, dan dia juga mengatakan atau memastikan janji tersebut akan terpenuhi lantaran Anies sendiri masih merupakan kerabat dan tentu akan sangat mudah menurut Sandi untuk mengekstafetkan pekerjaan tersebut kepada Pemprov DKI Jakarta. Tapi kemudian kalau untuk level kematangan OKOC secara nasional ini sendiri, saya sempat mengkonfirmasi ke beberapa pihak yang merupakan pengurus OKOC, mereka sendiri mengatakan masih harus merampungkan beberapa lini karena sebagaimana kita ketahui pada Pilkada 2017 lalu, Pilkada serentak, OKOC ini sendiri sudah diadaptasi di beberapa daerah, khususnya di Palembang dan juga di Jawa Tengah, di mana kala itu Gerindra sendiri mengusung Sudirman Said yang kemudian mengadaptasi beberapa program OKOC untuk dilakukan di Jawa Tengah. Adanya perampungan di lini-lini setiap provinsi ini yang akhirnya setelah dimatangkan akan membuat OKOC ini untuk level nasional ini juga yang akan dipastikan oleh Sandiaga Uno akan kembali menjadi program primadona dari partai PAN, dari Prabowo dan juga Sandi yang merupakan kandidat yang diusung dari partai PAN, PKS, Demokrat dan tentunya juga Gerindra. Hanum. Baik Sisi, kita tunggu gebrakan apa lagi yang akan dibuat oleh kedua calon presiden dan calon wakilnya ini, Bang Sandi. Terima kasih ya Sisi atas laporan Anda langsung dari Balai Kota Jakarta.